Faktanya, jika bukan karena Long Waner untuk melompat ke lautan darah untuk membangunkan Huasu, Su Jiwin tidak akan ingin membunuh Long Waner dengan harga yang ditimbulkan dari kontrak surgawi. Tapi meski begitu, 200 juta tahun kemudian, dewa-dewa kuno, penyihir leluhur, kaisar iblis, dan keberadaan tirani yang tak terhitung jumlahnya yang telah menandatangani kontrak surgawi semuanya mencoba untuk memutuskan kontrak surgawi. Anda bahkan tidak perlu dengan sengaja memutuskan kontrak jalan surgawi. Selama kekuatan Anda tirani kerana leluhur hitam, kontrak jalan surgawi sendiri hampir tidak dapat terancam. Jadi, kamu harus tumbuh secepat mungkin. Manfaatkan kontrak surga untuk melindungimu, tumbuh secepat mungkin, dan menyendiri. Ketika kegelapan berikutnya turun, ayah dan ibu tidak akan bisa lagi melindungi kita, hanya diri kita sendiri. Qin Yichen mengangguk dengan berat, tetapi merasa sangat tidak berdaya. Nenek moyang kulit hitam tampaknya hanya selangkah lagi dari ikatan kontrak surga yang rusak, dan mereka jauh dari leluhur kulit hitam, masih ada celah yang tidak terjangkau. Yang membuat Feng Nianwu semakin sedih adalah, Nenek, ada kontrak surga, kita tidak bisa membantu orang-orang itu, kan? Huasu terkejut, tapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, kontrak surga hanya akan menahan mereka yang ada, dan tidak boleh merugikan keturunan mereka. Tapi itu tidak menahanmu, kamu tidak boleh menyakiti mereka. Qin Yichen tercengang saat mengatakan ini. Mereka juga khawatir bahwa kontrak dao surgawi ini menyebabkan nenek moyang kulit hitam cemburu, tetapi itu juga membatasi mereka. Sekarang tampaknya kontrak surgawi antara naga dan Phoenix dan leluhur hitam adalah satu sisi. Hanya leluhur kulit hitam yang tidak bisa menyakiti mereka, tetapi mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak bisa membunuh dewa-dewa kuno itu. Terus terang, hanya keturunan saya yang diizinkan untuk mengalahkan Anda, dan Anda tidak diizinkan untuk mengalahkan keturunan saya. Mengetahui hal ini, Qin Yichen tidak bisa menahan tercengang, seperti disambar petir. Sebelumnya, dia juga menyesali perbedaan antara pikiran naga asli dan celah antara kontrak jalan surgawi dan kontrak chaos, yang menyebabkan malapetaka. Sekarang, seberapa mendominasi naga yang sebenarnya? Tanda seru. Faktanya memang demikian. Naga sejati dipadatkan oleh kebenaran dunia yang menakjubkan. Tidak hanya memiliki kebenaran yang agung, tetapi juga memiliki sikap mendominasi dunia. Meskipun Qin Yichen samar-samar dapat menebak bahwa ketika naga asli memadatkan kontrak, dia mempertimbangkan banyak hal, karena naga asli dan 10 foto besar tidak haus darah dan suka berperang pada saat itu. Bahkan jika kontrak surga tidak menahan mereka, para dewa kuno hanya perlu dunia, naga sejati. Keturunan tidak akan menyerang dengan mudah. Namun, ini tidak dapat menyangkal naga asli yang mendominasi. Kontrak surgawi ini hanyalah titik balik bagi mereka. Jika kontrak surga adalah untuk membatasi kedua belah pihak, maka mereka takut tidak ada kemungkinan untuk kembali lagi. Ada juga kenangan di mata Ibu Huasu. Dia ingat bahwa ketika kontrak surgawi ini keluar, banyak makhluk tidak mau menandatanganinya. Namun, ayahnya hanya mengatakan satu hal, jika Anda tidak menandatangani, saya tidak akan pergi. Tidak masuk. Ayahnya, ada banyak cara untuk membuat orang yang ada menandatangani. Qin Yichen terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Nenek, maka tubuh bawaan saya tidak diberkati oleh kontrak surga? Tidak. Qin Yichen melihat pohon yang menjulang tinggi, tetapi dia tertekan karena dia nongkrong di tempat teduh. Permaisuri Huasu dengan cepat menghibur. Oke, kontrak surga tidak dapat melindungi Anda. Bukankah saya harus kembali? Permaisuri Huasu penuh dengan cinta dalam kata-katanya, dan dia memiliki kepercayaan penuh. Meskipun di depan leluhur hitam, dia hanya bisa mengandalkan batu yang memenuhi langit untuk ditangani. Tapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Melihat langit lagi ditakdirkan untuk membuat kaisar surga dan bahkan seluruh alam semesta bergetar. Tapi kemudian, Permaisuri Huasu mengerutkan kening. Kamu menyambar sinar musim semi kuning? Kamu anak, kamu cukup berani. Qin Yichen sekarang tahu bahwa aliran mata air yang dapat menghasilkan dan menghancurkan segalanya ini disebut Huang Quan. Mungkin itu adalah dewa kuno bernama Huang Quan, dan mereka benar-benar masuk ke tempat suci kuno pada saat itu. Nenek, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengembalikannya? Permaisuri Huasu berpikir sejenak. Huang Quan pasti akan mencarimu. Tapi jangan takut, dia tidak akan berani pergi terlalu jauh saat aku kembali. Qin Yichen menghela nafas lega, dan kemudian, Permaisuri Huasu memandang Nuwa kontemporer, dan terkekeh, Jingnan, kamu telah bekerja keras tahun ini. Jingnan adalah nama tabu dari Nuwa kontemporer. Secara alami, nama keluarga Nuwa kontemporer tidak diperlukan, tetapi dengan Ibu Huasu, namanya adalah Hua Jingnan. Dan Nuwa adalah nama kehormatan dari patriark dari setiap generasi klan Huasu. Suku Huasu juga merupakan salah satu suku naga sejati. Tidak sulit untuk melihat tirani naga sejati. Tidak heran saudara-saudara Sifang semuanya dipimpin oleh naga sungguhan. Ini karena klan naga sejati adalah istilah kolektif, dengan cabang dan daun yang tersebar, seperti klan Huasu, klan Leize, dan klan Juya.
Keturunan dari naga ini semuanya adalah klan naga sejati. Hua Jingnan tersenyum dan membelai telur naga yang bersinar itu. Tidak apa-apa jika nenek kembali. Unicorn ini akan segera lahir. Kirinzi. Qin Yichen terkejut ketika mendengar ini. Awalnya dia mengira itu adalah telur naga. Tetapi dia tidak menyangka ada unicorn dibesarkan di dalamnya. Kirin, apakah itu salah satu dari 10 bersaudara? Permaisuri Huaxu, itu masalahnya. Tapi Qin Yichen tidak bisa menahan keterkejutan. Dia akhirnya melihat semua teman Dao. Phoenix, manusia, macan putih, makanan, rusa 9 warna, peri, kurcaci, Xuanwu, Bais, dan Kilin terakhir. Bukan hanya Qin Yichen. Melihat sekeliling, dua tetua umat manusia dan Bai Guanxing semuanya melihat telur unicorn yang dipukul perlahan, dan mereka semua tergerak. Kirinzi, ternyata itu Kirinzi. Jelas, meskipun Kilin dan mereka adalah saudara dan saudari, dan nenek moyang mereka adalah penganut Tao yang berpikiran sama, tetapi Kilin terlalu jarang. Perlombaan ini bersifat rahasia, dan hanya ada sedikit legenda yang beredar di dunia, tetapi tidak dapat menyangkal kekuatan dan reputasinya. Menurut legenda, Kailin adalah dewa keberuntungan, dan setiap legenda ditemukan akan membawa kedamaian dan kemakmuran. Dapat dikatakan bahwa di antara 10 dewa partai, para elf dan rusa 9 warna tidak mau berselisih, tetapi klannya sangat jelas, tetapi sulit bagi orang asing untuk masuk, sedangkan klan Kilin lebih misterius. Qin Yichen menatap telur unicorn dan samar-samar bisa melihat sosok yang dibesarkan di dalamnya. Meski telur unicorn tidak besar, hanya sekitar setengah orang. Qin Yichen melihat sosok yang sepertinya tertidur di dalamnya, dan mau tidak mau ingin menggoda si kecil ini. Si kecil itu sepertinya berkepala singa tapi masih memiliki tanduk, ekornya meringkuk, dan dia tidur nyenyak. Tidak hanya itu, meski Kilinzi belum keluar, Qin Yichen bisa merasakan aura kuat dan bertuah itu, seolah bisa memberkati dunia dan membuat dunia menjadi baik. Nafas keberuntungan semacam ini sangat menarik, yang membuat Qin Yichen merasa tak terkatakan. Perasaan ini sangat aneh. Ini adalah daya tarik Dao Yun. Itu seperti ketertarikan Qin Yichen pada wewangian Tao ketika dia pertama kali bertemu bunga 10.000 Dao Demon. Tetapi dibandingkan dengan bunga 10.000 Dao Iblis, keberuntungan unicorn ini lebih memabukkan.